Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nur Zahra dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Sistem Informasi dengan NIM 21051214057. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan 4 topik. Untuk yang pertama yakni sejarah internet di dunia, lalu yang kedua sejarah masuknya internet di Indonesia, pengguna internet Indonesia pada saat ini, dan juga yang terakhir manfaat-manfaat dari internet. Nah, sebelumnya apa sih internet itu dan lalu tujuannya apa sih? Nah, internet ini menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Internet memungkinkan orang untuk mengakses informasi dan pengetahuan dan berkomunikasi. Sebelum adanya internet, orang harus menunggu lama untuk pembaruan informasi. Nah, lalu kini informasi didapatkan dengan mudah dan sering diperbarui dalam waktu yang cepat. Nah, kemunculan internet mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi dan menghapus hambatan dalam berkomunikasi. Melalui internet, masyarakat dapat langsung berbagi foto, mempublikasi berita, mengobrol dengan teman, keluarga, atau kolega dari seluruh dunia tanpa kesulitan. Nah, lalu kita akan masuki topik yang pertama, yakni sejarah internet di dunia. Nah, internet hadir melalui proses yang sangat panjang. Sejarah internet bermula yakni pada tahun 1960-an dengan terciptanya ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network. Sebagaimana dikutip dari history.com, pada tahun 1962, Dr. Joseph Carl Robert merumuskan gagasan awal jaringan global dalam serangkaian memo yang disebut Intergalactic Computer Network atau jaringan komputer intergalaksi. Nah, gagasan tersebut merupakan suatu cikal bakal metode packet switching, yaitu metode untuk mentransmisikan data elektronik secara efektif yang kemudian menjadi pondasi dalam perkembangan internet. Lalu, pada tahun 1965, Ketua Ilmuwan ARPA, Lawrence Robert, menghubungkan dua komputer di tempat yang berbeda dengan tujuan agar berbicara dengan satu sama lain untuk pertama kalinya. Nah, eksperimen dilakukan menggunakan saluran telepon dengan modem yang digabungkan secara akustik dan mentransfer data digital menggunakan metode packet switching. Nah, dari eksperimen tersebut, lahirlah sebuah proyek ARPANET yang didanai oleh Departemen Pertahanan US, Amerika Serikat. Nah, cara kerjanya menggunakan metode packet switching untuk memungkinkan sejumlah komputer berkomunikasi pada satu jaringan. Metode packet switching memudahkan komunikasi antar komputer karena pada tahun 1960-an, komputer berukuran sangat besar dan tidak bergerak. Agar dapat memanfaatkan informasi yang disimpan di satu komputer, seseorang harus pergi ke lokasi komputer atau memiliki kaset komputer magnetik yang dikirim melalui sistem pos konvensional. Nah, proyek ARPANET merupakan sukses besar, tetapi keanggotaannya terbatas pada organisasi akademik dan penelitian tertentu yang memiliki kontrak dengan Departemen Pertahanan AS. Nah, menanggapi hal ini, jaringan lain diciptakan untuk berbagi informasi. Teknologi ini terus berkembang pada tahun 1970-an. Setelah ilmuwan Robert Kahn dan Vinton Cerf mengembangkan Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau TCP or IP, yaitu sebuah model komunikasi yang menetapkan standar cara data dapat ditransmisikan antara beberapa jaringan. ARPANET mengadopsi model TCP/IP pada tanggal 1 Januari 1983 yang merupakan awal perkembangan internet modern.
Nah, berdasarkan publikasi University System of Georgia pada tahun 1983, 1 Januari ini dianggap sebagai hari lahir internet secara resmi. Nah, lalu kemunculan World Wide Web atau yang biasa kita sebut WWW, Triple W. Nah, pada tahun 1991, Berners-Lee merilis perangkat lunak WWW untuk publik. Server web pertama di AS diluncurkan online pada bulan Desember 1991, yakni di Laboratorium Fisika Partikel Stanford Linear Accelerator Center atau SLAC di California. Browser web berbasis teks kemudian dirilis umum pada Januari 1992. Seiring perkembangan zaman, www membantu mempopulerkan internet di kalangan publik dan berperan secara signifikan dalam mengembangkan sebuah informasi. Internet merupakan rumah bagi sekitar 1 miliar situs web dan jumlah data yang kian meningkat pesat. Nah, lalu kita akan berbicara mengenai sejarah internet di Indonesia. Tadi kita tahu tentang sejarah internet di dunia. Nah, lalu kita akan membahasnya tentang sejarah internet di Indonesia. Nah, berikut sebuah data yang menunjukkan bahwa Indonesia ini memiliki peringkat keempat pengguna internet di Asia. Nah, dalam data tersebut kita bisa lihat ya bahwa Indonesia berada di peringkat keempat pengguna internet terbesar di Asia. Hal ini berdasarkan situs riset internet WorldStats. Pengguna internet di tanah air ini mencapai 78 juta jiwa. Ya, meski dengan jumlah penduduk 255 juta ini, penetrasi atau rasio pengguna internet Indonesia hanya sekitar 30,5% saja. Hal ini sangat berbanding jauh dibandingkan dengan negara Cina, India, dan juga India, di mana Cina memiliki persentase sebesar 49,5% atau sekitar 674 juta. Wah, kita cuma 78 juta. Tapi nggak apa-apa dibandingkan dengan Pakistan yang hanya 29,1 juta saja. Ya, perkembangan teknologi informasi itu bergerak begitu cepat. Dunia seolah makin kecil karena semua yang terjadi di belahan dunia manapun bisa terpantau berkat kecanggihan teknologi informasi saat ini. Dan Indonesia termasuk yang tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi informasi tersebut, khususnya di dunia internet. Nah, lalu sejak kapan sih masyarakat Indonesia menikmati layanan jaringan internet yang mengenal ke dunia maya tersebut? Jadi, sejarah internet Indonesia ini dimulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Nah, hal ini agak berbeda dengan suasana internet Indonesia pada perkembangannya. Kemudian yang terasa lebih komersial dan individual di sebagian aktivitasnya, terutama yang melibatkan perdagangan internet. Hal ini berawal sejak tahun 1988, ada pengguna awal internet di Indonesia yang memanfaatkan CIX Inggris dan CompuServe AS untuk mengakses sebuah internet. Berdasarkan catatan Buis, Arin, dan Apnik, protokol internet atau IP pertama di Indonesia didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 24 Juni 1988. Ibrahim Suryono dan Muhammad Ihsan, Robi Subiakto, Putu Firman Siregar, Adi Indrayanto, dan Ono Purbo merupakan beberapa nama-nama legendaris di awal perkembangan atau pembangunan internet di Indonesia, yakni pada tahun 1992 hingga 1994. Masing-masing personal telah mengkontribusikan atau turut berkontribusi ke
dengan keahliannya dan dedikasinya dalam membangun cuplikan-cuplikan sejarah jaringan komputer di Indonesia. Tulisan-tulisan tentang keberadaan jaringan internet di Indonesia dapat dilihat di beberapa artikel di media cetak seperti Kompas yang berjudul Jaringan Komputer Biaya Murah Menggunakan Radio, yakni pada bulan November tahun 1990. Dan juga pada beberapa artikel pendek di majalah elektron Himpunan Mahasiswa Elektro ITB pada tahun 1988. 89. Nah, berbicara soal internet service provider di Indonesia, di sekitar tahun 1994, mulailah operasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama di Indonesia. Pada waktu itu pihak Postel belum mengetahui tentang celah-celah bisnis internet dan juga masih sedikit sekali pengguna internet di Indonesia. Sambungan awal ke internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Sebuah langkah yang cukup nekat barangkali. Lokasi Indonet masih di daerah Rawangmangun di Kompleks Dosen UI. Kebetulan ayah Sanjaya adalah seorang dosen di Universitas Indonesia. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan cell account, browser links, dan juga email client pings dengan conference pada server AIX, yakni pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan sebuah izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet, yang dipimpin oleh Sanjaya dan Ratnet di pimpinan RBM Roy Rahajasa Yamin. Mulai pada tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan sebuah jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser links di AS. Maka pemakai internet di Indonesia bisa mengakses internet. Nah, lalu pengguna internet di Indonesia saat ini tuh ada berapa sih? Nah, jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2016 yakni sekitar 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 256,2 juta. Jumlah ini termasuk banyak di Asia. Pengguna internet terbanyak ada di Pulau Jawa dengan total pengguna sebesar 86,339,350 user atau sekitar 65% dari total pengguna internet di Indonesia. Nah, jika dibandingkan penggunaan internet di Indonesia pada tahun 2014 hanya sekitar 88,1 juta user saja, maka terjadi kenaikan sebesar 44,6 juta dalam waktu 2 tahun, yakni berkisar pada tahun 2014 hingga 2016. Nah, jumlah ini masih akan terus berkembang seiring dengan perkembangan infrastruktur dan teknologi yang ada di Indonesia. Nah, setelah kita tadi panjang lebar membahas soal sejarah internet dunia di Indonesia dan juga beberapa jumlah penduduk yang menggunakan internet di Indonesia, nah lalu apa sih manfaat dari internet? Untuk yang pertama sendiri, ketika kita menggunakan internet, berjualan dan menghasilkan uang. Apa sih maksudnya? Jadi kita lebih mudah untuk berjualan online dan ini bisa menghasilkan uang. Lalu konektivitas, komunikasi, dan berbagi juga lebih mudah. Lalu masalah perbankan, pembayaran, dan belanja juga lebih efisien dan efektif. Lalu alamat, pemetaan, dan informasi kontak juga bisa diakses dimanapun dan kapanpun apabila menggunakan internet. Lalu manfaat yang kelima yakni kolaborasi bekerja dari rumah dan akses ke tenaga kerja global. Contoh saja waktu kemarin kita menghadapi sebuah pandemi, berkat internet kita bisa melaluinya dengan mudah, bisa work from home dan juga pembelajaran secara daring.
Nah, lalu tujuh atau manfaat yang keenam dari internet yakni sebagai media informasi, pengetahuan, dan juga pembelajaran, lalu mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Contohnya jika di eh, UNESA, yakni sistem akademik UNESA akan berjalan lebih mudah dengan adanya internet. Lalu menghemat biaya dan waktu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.